Per Kamis lalu ada 23 kabupaten kota di Sumatera yang menetapkan status transisi darurat pasca bencana. 6 di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan juga 9 di Sumatera Barat. Dan jika status transisi darurat sudah diberlakukan, bagaimana fokus bantuan untuk mendorong masyarakat bisa pulih kembali? Kita akan tanyakan langsung ke Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mbak Diana. Pak Muhari, saya mau update data terkini. Kalau kemarin sudah ada data 23 kabupaten kota yang statusnya transisi darurat. Kalau per hari ini, apakah sudah ada tambahan lagi daerah kabupaten kota yang beralih statusnya? Untuk daerah yang sudah menetapkan SK transisi darurat itu masih 23 kabupaten kota, tetapi ada 8 kabupaten kota yang saat ini sedang dalam proses penetapan SK transisi darurat, sehingga 23 ditambah 8 sebenarnya totalnya ada 31 kabupaten kota yang saat ini sudah bergeser ke transisi darurat. Ini berarti dari 48 kabupaten kota yang terdampak ini sudah lebih dari setengah kabupaten kota yang terdampak ini sudah bergeser ke transisi darurat, yang artinya fase tanggap daruratnya yang berorientasi khusus pada pencarian pertolongan dan distribusi logistik dasar ini kita sudah bergeser pada fase awal pemulihan, yaitu untuk penyiapan hunian dan pembersihan kawasan untuk mempercepat pulihnya roda perekonomian masyarakat. Oke, sebelum kita bicara Pak soal situasi ketika status transisi itu diberlakukan, saya mau tanya dulu sebenarnya Pak soal ada 31 daerah yang fokusnya sudah rekonstruksi dan rehabilitasi, statusnya sudah berubah. Masih ada 8 daerah lagi yang sekiranya masih tanggap darurat, itu mungkin boleh dikonfirmasi Pak. Sebenarnya apa alasannya? Apakah memang aksesnya masih banyak yang terputus, logistik bantuan masih sulit datang atau seperti apa Pak Muhari? Ya, yang membedakan antara fase tanggap darurat dengan fase transisi darurat adalah fase tanggap darurat ini masih fokus setidaknya pada 5 hal. Pencarian pertolongan, kemudian pemenuhan distribusi logistik dasar, khususnya kebutuhan pokok, kemudian pemulihan akses transportasi jalan darat, pemulihan akses komunikasi, khususnya berbasis seluler, dan pemenuhan kebutuhan energi, ini listrik, BBM, dan LPG. Mhm. Nah, di beberapa tempat di Aceh khususnya, ini beberapa kabupaten kota ini masih fokus kita selain sudah masuk pada transisi darurat untuk penyiapan daerah lokasi pemukiman dan lain-lain. Ini masih heavy-nya itu masih ada di fase pemulihan sektor transportasi, sektor energi, pemulihan sektor telekomunikasi, daerah-daerah seperti Aceh Tengah, Benar Meriah, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues. Ini masih atensi kita, perhatian kita masih pada 5 aspek tadi. Meskipun ke kabupaten kota ini juga sudah kemudian mengusulkan nama-nama warga masyarakat, jumlah masyarakat yang membutuhkan huntara atau meminta DTH, dana tunggu hunian, tetapi masih ada atensi khusus kita di 5 aspek tadi karena Mhm. masih ada beberapa akses jalan, khususnya akses jalan di dalam kabupaten kota. Karena kalau akses jalan dan jembatan nasional itu semuanya alhamdulillah 100% sudah pulih, tetapi akses jalan dan jembatan di dalam kabupaten, misalkan penghubung kecamatan, penghubung desa, ini masih cukup banyak yang terputus. Makanya beberapa kabupaten kota ini masih memperpanjang status tanggap daruratnya untuk membereskan dulu kebutuhan faktor-faktor atau aspek-aspek dasar ini sebelum nanti fokus pada fase transisi darurat, Mbak Diana. Oke, Pak Muhari, saya mau beralih ketika Anda tadi menyampaikan ketika statusnya sudah beralih ke transisi pasca bencana, artinya fokusnya ke rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Tadi Anda menyebutkan juga soal hunian sementara atau huntara. Kemudian Kemensos juga sudah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ada bantuan atau kompensasi senilai berapa juta rupiah begitu sesuai dengan tingkat kerusakannya. Itu boleh mungkin Anda detailkan, Pak. Seberapa banyak mereka yang sekiranya bisa direalisasikan huntaranya, apapun
ketika misalnya ia menyampaikan begitu kepada BNPB, datanya sudah ada kepada pemerintah daerah ataupun BNPB, bahwa rumah saya rusak. Kemudian bagaimana pembagiannya begitu Pak? Ketika oke ini rumahnya rusak seutuhnya atau seperti apa? Ya, kriteria rumah rusak ini ada tiga, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dalam pendataannya ini kami didampingi oleh Kementerian PUPR yang sudah mempunyai standar nasional Indonesia terkait dengan kriteria kerusakan rumah akibat bencana. Oke. Nah, aplikasi dari tiga kriteria ini, maka dukungan yang akan diterima masyarakat itu berbeda-beda. Khusus untuk rumah masyarakat yang tergolong masuk kriteria rusak ringan dan rusak sedang, ini tidak perlu pindah ke Huntara atau tidak memerlukan Huntara karena bagi saudara-saudara kita ini akan langsung diberikan dukungan perbaikan rumah. Ini untuk rusak ringan 15 juta dan rusak sedang itu 30 juta. Ini juga sedang dilakukan penilaian dan penetapan nama-nama oleh pemerintah daerah karena mekanismenya ini dari bottom up, dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang akan menetapkan SK nama penerima manfaat by name by address. Nah, nama-nama yang diusulkan oleh pemerintah daerah ini nantinya kita konfirmasi dengan data Dukcapil dari Kemendagri. Setelah ini kita konfirmasi dan bukti rumahnya ini karena tim kita juga saat ini ada di lapangan beserta Kementerian PU. Nanti ketika sudah terkonfirmasi ini untuk rusak ringan dan rusak sedang ini mekanismenya nanti akan dibukakan rekening di bank-bank Himbara yang sudah kita tunjuk dan menjadi mitra. Nanti rekening akan dibukakan pada saat nanti akan dicairkan. Ini akan dikonfirmasi sekali lagi dengan data Dukcapil dan konfirmasi ini tidak akan rumit Mbak Diana karena kita tidak akan menuntut warga ini, saudara kita ini membawa KTP, KK dan lain-lain karena dipastikan itu juga atau kan sangat sulit. Tetapi data Dukcapil ini di Kemdagri kita ingat bahwa ketika kita mengurus KTP kita menitipkan sidik jari, ada foto dan lain-lain, maka data biometrik ini akan nanti divalidasi petugas di kecamatan beserta petugas bank akan membawa alat untuk sidik jari. Ketika itu terkonfirm dengan data Dukcapil identitas sama maka dana di rekening bisa dicairkan. Oke. Untuk rumah rusak berat. Nah, ini skemanya ada dua. Rumah rusak berat ini nantinya bagi mereka yang saat ini tidak memiliki tempat, maka ini akan pindah ke Huntara. Nah, Huntara ini juga jumlah penerima manfaatnya saat ini sudah bertahap ditetapkan oleh pimpinan daerah. Nah, ini yang sudah diajukan oleh pimpinan daerah, ini yang secara sementara paralel saat ini kita bangun bersama-sama dengan PU, TNI Polri, dan Danantara. Nah, ada juga saudara-saudara kita ini yang rumahnya rusak berat, tapi tidak mau ke Huntara. Alasannya beragam, apakah lokasinya terlalu jauh, atau kemudian lebih aman tinggal dengan keluarga. Ini pun kita dukung namanya dana tunggu hunian, DTH. Kira-kira mungkin uang kontrak rumah gitu. Itu senilai 600.000 per bulan per kakak. Ada tipe ini. Kemudian nanti buat DTA setelah nanti Huntara selesai, ini juga ada namanya setiap kakak baik itu yang di Huntara maupun di yang menerima DTH, ini juga akan ada dukungan dari Kementerian Sosial yang namanya bantuan pemulihan ekonomi. Ini sebesar 5 juta per kakak. Nah, ini beragam bantuan ini sebenarnya benar-benar untuk bagaimana menstimulan warga terdampak ini supaya memiliki kemampuan ekonomi untuk bisa kemudian apapun pilihan yang diambil, misalkan untuk rumah rusak berat apakah DTH atau Huntara, tetapi mulai bisa berputar kembali roda perekonomiannya masyarakat. Ini akan berlaku selama berapa bulan sih skema ini, Pak Muhari? Untuk saat ini kita akan bayarkan selama 3 bulan. Oke, berarti selama 3 bulan itu masyarakat sebenarnya entah yang memilih DTH atau Huntara ini bisa memilih atau
menyesuaikan dengan apa yang sesuai dengan kemampuan ataupun situasinya begitu ya Pak ya. Pak Muhari, kalau misalnya bicara tahap transisi ini tidak hanya soal hunian, tetapi yang juga didorong itu adalah tadi yang sudah sempat Anda sampaikan soal geliat ekonominya Pak. Sebenarnya seberapa jauh peran BNPB untuk bisa menyuntikkan semangat ataupun geliat ekonominya supaya juga bisa lebih bergerak begitu Pak. Karena ketika ekonomi bergerak ini artinya kan warga juga sudah punya kemampuan sendiri untuk bisa pulih kembali begitu Pak Muhari. Yang kita kejar saat ini dalam lingkup kewenangan BNPB adalah bagaimana apa saja infrastruktur dasar yang perlu kita siapkan supaya roda perekonomian itu bisa berputar. Pada prinsipnya sebenarnya percepatan pemulihan ekonomi ini ada dua, Mbak Diana. Pertama, akses jalan, kemudian yang kedua itu akses energi. Akses energi ini adalah terpenuhinya kebutuhan apakah itu LPG, BBM masyarakat, dan yang ketiga listrik. Kalau misalkan dua hal ini, jalannya pulih, jembatannya selesai, kemudian sektor energi itu bisa terpenuhi, BBM, LPG, dan listrik itu pulih, pasti itu aktivitas ekonomi masyarakat sudah bisa berjalan. Nah, kami kemudian mengakselerasi ini tentu saja dengan melakukan percepatan pembersihan kawasan. Saat ini misalkan di Aceh Tamiang ada satu peleton seni tempur 500 personil dan satu peleton teritorial pembangunan 500 personil khusus untuk melakukan percepatan pembersihan kawasan. Target utamanya adalah fasilitas ekonomi seperti pasar, Faskes, Fasum, dan Fasos. Nah, kalau misalkan di kawasan-kawasan ini sudah kemudian masyarakat bisa berkomuter dengan tanpa terhambat oleh lumpur, tanpa terhambat oleh debris-debris yang terbawa banjir, sektor energi, BBM, LPG, dan listrik mulai pulih, ini dipastikan roda ekonomi masyarakat, orang sudah bisa masak, lampu di malam hari sudah bisa menyala, sehingga apapun itu, warung atau apapun itu yang bisa memutar roda ekonomi pasti akan bisa dibuka. Nah, hal-hal seperti ini yang kita percepat, yang berkaitan dengan pertama jalan dan pemenuhan energi. Saat ini di Aceh Tamiang misalkan 7 dari 7 SPBU itu sudah mulai beroperasi. Meskipun ada beberapa SPBU yang masih dalam proses optimalisasi, dan kemudian kebutuhan LPG masyarakat dan listrik pun itu juga kita percepat meskipun sudah menyala secara terbatas. Ini juga kita percepat pemulihan. Inilah yang kami kejar supaya kalau aspek-aspek pendukung ini sudah pulih, secara otomatis aktivitas ekonomi masyarakat akan berjalan. Oke, Pak Muhari, kalau kita beralih juga bicara soal puncak cuaca ekstrim begitu. Beberapa waktu lalu kita menerima informasi dan juga kita lihat sendiri saudara-saudara kita di Aceh itu kembali terkena banjir begitu Pak. Dan kita juga melihat prediksi BMKG ini Januari sampai dengan akhir Januari itu masih ada potensi cuaca buruk begitu. Bagaimana sebenarnya BNPB menyusun skema supaya bantuan-bantuan yang tadi sudah disalurkan atau mungkin suntikan-suntikan yang sudah dilakukan oleh BNPB, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah itu tidak sia-sia karena nanti akan datang banjir lagi begitu Pak Muhari? Ya, saat ini kita berada pada fase puncak musim hujan sampai akhir Februari nanti. Dan antisipasi hal ini, BNPB bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara itu sejak 28 November, lebih dari 1 bulan lalu, kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Nah, ini sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini adalah komponen sangat penting dalam upaya percepatan pemulihan ini. Kenapa? Karena kami berusaha mentiadakan hujan di saat puncak musim hujan. Oke. Ini sebenarnya kita tentang alam sebenarnya. Kita mengerahkan 9 pesawat, ini armada paling besar yang pernah kita lakukan dalam sepanjang sejarah OMC di Indonesia. Kemudian kita bekerja 18 jam sehari, nyaris 24 jam sehari, untuk benar-benar meminimalkan hujan di saat puncak musim hujan. Tetapi tentu saja ada beberapa hari yang kemudian dalam 1 bulan lebih kami beroperasi, itu tidak semuanya bisa kita kendalikan. Yang namanya dinamika cuaca dan meskipun canggih apapun pengetahuan kita saat ini, teknologi yang kita pakai, ada fase-fase di mana hujan itu tetap turun, tetapi kondisi saat ini ada penampang-penampang keairan kita itu belum pada kondisi optimal, karena ada endapan, lumpur, sampah, dan lain-lain, sehingga
hujan intensitas sedang pun kalau dia turun dalam jangka waktu lebih dari 3 jam itu akan bikin banjir. Ini yang terjadi 1 minggu yang lalu di di Rembang dan Aceh Tengah, sehingga air meluap kembali di beberapa titik. Dan ini juga kita tidak menyerah dalam tanda kutip, meskipun OMC kita optimalkan, kemudian kami dengan Kementerian PU dan Satgas TNI itu berupaya mempercepat normalisasi sungai di titik-titik yang kita sudah identifikasi merupakan penyebab luapan air. Jadi memang ada kondisi sungai yang memang